وأكون للخير العميم مثالا. Yang keempat, yaitu adalah ketika kita sudah mencintai karena Allah, maka kita dianjurkan dan sangat ditekankan untuk mengabarkan kepada dirinya bahwasanya kita memang betul-betul mencintai dia karena Allah. Sampaikan sama dirinya, saya mencintai kamu karena Allah. Kabarkan. Dan itu bukan termasuk sesuatu yang sifatnya lebay dan sifatnya berlebih-lebihan. Bukan. Itu sesuatu yang sifatnya normal. Yang menganggap itu lebih karena mereka terbiasa di dalam kondisi hari ini yang lebih terbiasa dengan kata-kata yang kasar, tidak senonoh. Bagi mereka itu lebih. Bagi mereka itulah pertemanan sejatinya dan sesungguhnya. Nah ini karena parameternya sudah rusak duluan. Udahlah nggak usah lebay nih, setelah itu lo ngomongnya kasar semuanya. Lalu menganggap bahwasanya kata-kata yang kasar yang keluar di antara teman tongkrongan, teman kopi, lah itulah pertemanan yang sebenarnya, sejatinya. Bahkan ada yang pernah saya baca, kalau ada pertemanan di situ tidak ada kata-kata kasarnya, ya berarti itu nggak berteman, itu basa-basi. Ini kenapa harus ada hal-hal semacam ini? Karena parameternya sudah rusak. Karena parameternya sudah rusak apabila sudah semacam itu. Ya. Makanya kembali ke tadi bahwasanya termasuk di antara hal yang kita lakukan ketika kita mencintai itu apa? Mengabarkan kita mencintai dia karena Allah. Ini harus dideklarkan, harus diproklamirkan, harus dideklarasikan dan harus diucapkan langsung dengan lisan. Jadi tidak hanya memikirkan di dalam hati kita saja, lalu hanya kita saja yang tahu, tidak bisa, harus disampaikan. Makanya kita mendapati dalam satu riwayat dari riwayat Muslim, anna rajulan zara akhon lahu fi qaryatin ukhra farsadahullahu lahu ala madrajatihi malakan falamma ata alaihi qala aina turid. Ada seorang laki-laki yang menziarahi saudaranya di kampung yang lainnya. Lalu Allah itu mengutus satu malaikat mengawasi jalannya. Lalu malaikat itu mendatanginya. Lalu malaikat itu bertanya, kemana kamu? Kemana kamu? Maka orang itu berkata, saya mau menemui saudara saya di kampung itu. Ya. Halaka alaihi min ni'matin tarubbuha. Lalu malaikat itu yang menjelma dalam diri manusia itu berkata, apakah kamu ingin mendatangi saudaramu itu karena kamu mendapatkan keuntungan nikmat darinya? Ia berkata, enggak. Saya enggak ada nikmat apapun, saya enggak dapat profit, saya enggak pansos, enggak apapun. Saya tidaklah mendatangi dirinya di kampung itu kecuali karena saya betul-betul mencintai dia karena Allah. Maka malaikat itu berkata langsung, ya. Lalu malaikat itu berkata, fa ini Rasulullah, saya ini utusan Allah. Ilaika, saya ini utusan Allah kepada dirimu, bi annallaha katahabbaka kama ahbabtahu fi. Maka sesungguhnya saya utusan Allah, yang sengaja Allah itu ngutus saya untuk mengawasi perjalananmu, untuk datang ke kampung orang lain, dan saya mengabarkan kepada dirimu, Allah jatuh cinta kepadamu, sebagaimana karena Allah kamu mencintai saudaramu di kampung ini. Jadi perkataan ini uhibbuka fillah, saya cinta loh sama kamu. Ini merupakan sebuah ucapan yang menembus hingga langit yang ketujuh. Menembus hingga arsy-Nya Allah. Sehingga bisa menjadikan Allah pun mencintai orang itu. Yang karena Allah dia mencintai saudara. Ini kan hal besar ini. Kalau kita memperhatikan secara lebih fokus kepada hadis tadi riwayat Muslim, kita tahu betul Masya Allah ya. Yang kita tahu itu apa? Masya Allah ya. Dalam hadis riwayat Muslim. Saking Allah itu senang orang yang keluar ingin menemui saudaranya. Lalu saudara ini ingin mengabarkan dia mencintai orang itu karena Allah. Langsung Allah itu berikan sebuah privilege. Allah suruh malaikat farsadahullahu ilaihi malakan.
Allah mengirimkan satu malaikat untuk mengawasi jalannya. Dan bukan hanya itu, kalau ketika dia betul-betul terbukti mencintainya bukan karena profit, bukan karena hubungan bisnis, bukan karena hubungan customer dan pembeli, bukan karena hubungan kita mendapatkan finansial, bukan, semata-mata bersih hubungan itu karena Allah, Allah pun langsung jatuh cinta kepada orang itu. Coba dicintai oleh Allah itu kan nggak ringan itu. Ya. Makanya harusnya ini menjadi sebuah kekuatan besar. Mencintai karena Allah itu urusan besar. Makanya kalau kita sudah mencintai karena Allah, jangan biarkan masalah-masalah sepele itu mengganggu kita gitu. Banyak orang yang suka gini, saya mencintai karena Allah, tapi dalam perjalanan yang berlangsung, banyak hal kecil tuh yang akhirnya dibesar-besarkan gitu, dan akhirnya apa? Ujungnya jadi permusuhan gitu. Kenapa? Karena kita tidak komit dengan kalimat yang kita ucapkan. Saya mencintai karena Allah. Ya, kalau mencintai karena Allah itu harusnya Allah itu menenggelamkan alasan-alasan recehan yang biasanya menjadikan orang itu bermusuhan. Mencintai karena Allah kok urusan recehan bisa menjadi pecah. Itu berarti yang salah itu dari awal itu. Kalau sudah diniatkan karena Allah, itu berarti urusan recehan itu tidak bisa memisahkan mereka. Tapi jujur hari ini kita sering lihat perempuan ketemu perempuan, bapak-bapak ketemu bapak-bapak. Lalu mereka sering mengatakan, saya mencintai kalimu karena Allah. Gitu. Tapi seiring waktu berjalan, hanya masalah sepele pecah kongsi. Bermusuhan akhirnya, saling menjauh, tidak lagi tegur sapa. Gitu. Padahal alasannya itu terkadang alasannya simpel aja, karena suudon. Ya, karena ngambil kesimpulan sendiri. Karena nggak ngerti posisi mungkin. Akhirnya hal besar itu hilang hanya karena masalah sepele. Jadi kalau orang itu ketika dia mencintai karena Allah, poin nomor 4 itu apa? Kabarkan kepadanya, datang kepadanya, saya mencintai karena Allah. Dan kalimat itu menjadi tagline-nya kita, saya mencintai dia karena Allah. Jadi masalah-masalah apapun tidak boleh menenggelamkan sesuatu yang agung yang menjadi tujuan saya mencintai dia karena Allah. Ya. Jadi itu yang akan menjadikan seseorang itu ingat kembali, mencintai karena Allah itu ya tanggung jawabnya besar, konsekuensinya besar, komitmennya besar. Supaya akhirnya ketika kita mengatakan saya mencintai karena Allah, kita tidak menggampangkan konsekuensi setelah itu. Dan ini pula menjadikan kita harus ngomong, kita harus ngasih tahu. Kita harus ngomong dan kita harus ngasih tahu sama orang tersebut. Jangan diam, malah dia tahu kok saya mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah tidak disarankan dan tidak disunahkan menyimpan pada hati, tapi harus bicara. Tapi maaf ya, ini bukan kepada lawan jenis, tapi sesama jenis ya. Kalau sampai diucapkan lawan jenis ya berapi urusannya. Mungkin nggak tidur sampai sebulan gara-gara omongan saya mencintai karena Allah. Ini sesama jenis. Ya. Maka sesama jenis ini kita ungkapkan, kita mencintai dia karena Allah. Kabarkan kepadanya, pegang tangannya. Saya mencintai antum karena Allah. Dan renungkanlah. Ketika kita mengucapkan kalimat itu, maka kalimat itu langsung menembus ke langit yang ketujuh. Kita harus memikirkan itu. Berdasarkan hadis dohirnya pada hadis riwayat Muslim nomor 1988. Ya. Ya. Jadi ini yang menjadikan kita tidak boleh canggung untuk mengatakan kalimat itu. Tidak boleh canggung. Ya. Bagaimana cara mengucapkannya sambil salaman, sambil pelukan, dibisikkan ke telinga, tidak ada aturan baku. Boleh kita ngucapin, saya mencintai karena Allah. Boleh kita sambil memeluk, kita ngusap punggungnya, saya mencintai karena Allah. Tapi harus dideklarkan. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal, maka Rasulullah mengatakan, saya mencintai engkau karena Allah. Rasulullah mengatakan itu kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya, setingkat Rasulullah saja. Kita mendapati Rasulullah pun
secara terang-terangan menyebutkan kalimat itu kepada Mu'adz bin Jabal. Dan kalau kita sudah mencintai karena Allah, kita akan tergerak terus di dalam kebaikan bersamanya. Sehingga kita tidak menyimpannya dan merahasiakannya, tapi harus mengucapkannya. Mungkin ada yang berkata, Ustaz nanti kalau saya mengatakan malah nanti berapi. Nggak ada yang berapi insya Allah. Dan katakan aja saya mencintai kamu karena Allah. Ya. Dan betul ya kalau sudah mengucapkan itu kepada saudaranya, saya mencintai kamu karena Allah, saya ingatkan betul bahwasanya kalimat itu bukan kalimat basa-basi. Udahlah basa-basi saya mencintai antum karena Allah. Tapi dalam hati saya enggak juga sih, saya enggak terlalu gitu. Itu kalimat itu bukan kalimat basa-basi. Itu bukan kalimat formalitas. Itu kalimat yang betul-betul kita ucapkan. Karena kita sadar makna di balik kalimat itu ketika kita menyampaikan. Ucapkanlah. Ya, saya mencintai kamu karena Allah.